Saya mau tanya sesuatu yang mungkin terdengar familiar. Pernah nggak sih kamu merasa sudah berusaha keras, sudah coba ini itu, tapi kok hidup terasa mandek? Seperti kamu berlari di treadmill, capek iya, maju nggak? Nah, saya pun pernah di titik itu. Dan ternyata yang menghambat bukan hal besar, tapi justru kebiasaan kecil. Hal-hal sepele yang kita anggap biasa aja, padahal diam-diam. Mereka merayap dan merusak pelan-pelan. Halo semua, kembali lagi di channel Ruang Pemikir, tempat buat kamu yang suka mikir dan terus berkembang. Di video kali ini saya mau membahas sama kamu tentang 15 kebiasaan kecil yang tanpa sadar bisa menghancurkan hidup kita. Tapi bukan buat nyalahin diri sendiri ya. Ini lebih ke ajakan untuk refleksi, karena hidup yang penuh makna dimulai dari kesadaran kecil. Sebelum kita lanjut ke pembahasan, pastikan kamu sudah subscribe supaya tidak ketinggalan video. Pertama, selalu pilih yang mudah. Kamu tahu nggak, otak kita suka banget yang instan dan nyaman. Tapi kalau terlalu sering memilih yang mudah, nunda kerjaan, scroll TikTok berjam-jam, hindari tantangan, kita sebenarnya sedang mengorbankan versi terbaik diri kita di masa depan. Comfort is a slow death. Coba mulai biasakan lakukan hal sulit meski sebentar. Karena jalan menanjak justru seringkali mengarah ke pemandangan terbaik. Kedua, menyalin hidup orang lain. Kita scroll media sosial, lihat orang lain sukses, terus langsung mikir, oke, aku juga harus ngikut itu. Tapi hidup itu bukan copy-paste. Jalanmu nggak harus seperti orang lain. Saya dan kamu punya cerita yang berbeda. Dan itu bukan kelemahan, itu kekuatan. Ketiga, takut salah. Kamu pernah nggak ngomong sesuatu terus kepikiran 3 hari? Duh, kenapa aku ngomong gitu ya? Padahal, perlu kamu tahu, nggak ada yang ingat, semua orang sibuk mikirin diri mereka sendiri. Jadi, salah itu bukan dosa, itu latihan. Keempat, overthinking tiap malam. Khawatir itu manusiawi, tapi kalau kamu khawatir soal semua hal, itu bukan refleksi, itu sabotase. Daripada berpikir bagaimana kalau gagal, coba ubah jadi bagaimana kalau berhasil. Fokus ke hal yang bisa kamu kendalikan, sisanya let it go. Kelima, menghindari risiko kecil. Zona nyaman itu kayak beanbag. Nyaman tapi nggak bikin kamu kemana-mana. Berani ambil risiko kecil hari ini bisa jadi pintu ke perubahan besar besok. Keenam, mengeluh sebagai default mode. Kadang rasanya satisfying banget untuk curhat panjang lebar. Tapi kebiasaan mengeluh tanpa arah cuman bikin energi bocor. Mulai hari ini coba ganti, kenapa aku? Jadi apa yang bisa aku lakukan sekarang? Ketujuh, terlalu fokus ke diri sendiri. Kita semua main karakter di hidup sendiri, tapi jangan lupa, kita juga figuran di hidup orang lain. Hidup jadi jauh lebih bermakna saat kita mulai memperhatikan dan memberi, bukan hanya menuntut dan menunggu. 8, berprasangka negatif. Pernah langsung ilfil karena satu chat yang nadanya dingin? Saya juga. Tapi ternyata, mungkin mereka cuma lagi sibuk. Mengurangi prasangka bukan berarti naif, tapi membebaskan kita dari beban asumsi yang nggak perlu. Kesembilan, menghindari konflik. Pernah nggak kamu pura-pura nggak apa-apa padahal sebenarnya kesel banget? Saya sering. Tapi ternyata diam itu nggak menyelesaikan, malah mengendap. Komunikasi yang jujur itu bukan konfrontasi, tapi bentuk kepercayaan. 10, menutup diri. Kamu merasa nyaman sendiri, fine. Tapi jangan sampai kenyamanan itu berubah jadi isolasi. Koneksi itu penting. Bukan soal kuantitas teman, tapi kualitas hubungan yang bikin hidup lebih bernyawa. 11, menganggap waktu itu murah. Kita sering lupa waktu itu nggak bisa di-refund. Coba kamu hitung berapa banyak waktu hari ini yang dipakai dengan sadar. Hidup bukan soal sibuk, tapi soal arah. Lari cepat ke arah yang salah tetap aja menjauhkan kita dari tujuan. 12, menghindari renungan tentang kematian. Kedengarannya dark, ya. Tapi memento mori, ingat kematian, bukan untuk bikin kita takut, tapi supaya kita hidup lebih hadir. Kalau besok adalah hari terakhir, apa yang akan kamu lakukan hari ini? 13, menolak perubahan. Manusia itu suka stabil, tapi hidup nggak pernah statis. Perubahan itu bukan gangguan, tapi bagian dari pertumbuhan.
Dan seringkali, hidup yang kita impikan ada di sisi lain dari perubahan yang kita takuti. Ke-14, menyesali masa lalu. Penyesalan itu seperti duduk di mobil, tapi terus lihat ke spion. Kamu nggak akan pernah sampai tujuan. Yang penting bukan apa yang salah kemarin, tapi apa yang bisa kamu ubah hari ini. 15. Menunggu waktu yang tepat. Kamu tahu apa musuh terbesar dari tindakan? Menunggu momen sempurna. Padahal, tidak ada waktu yang benar-benar siap. Mulai sekarang, bahkan dengan langkah kecil, tetap lebih baik daripada diam dengan rencana sempurna. Kebiasaan itu seperti benih kecil. Disiram terus, dia tumbuh. Entah jadi pohon keberhasilan, atau jebakan yang mengakar dalam. Saya dan kamu sama-sama belajar. Dan setiap kesadaran kecil hari ini adalah investasi untuk hidup yang lebih berarti besok. Dari 15 kebiasaan tadi, mana yang paling sering muncul di hidup kamu? Yuk tulis di komentar. Saya pengen dengar perspektifmu. Kalau video ini bermanfaat, jangan lupa like, subscribe, dan bagikan ke teman-teman yang juga ingin terus berkembang dalam hidup mereka. Terima kasih sudah menonton, sampai jumpa di video berikutnya. Dan seperti biasa, stay mindful, stay growing.